Berpikirlah dalam dimensi 4 seperti Tuhan. Jika kita tidak memiliki kesadaran batin dan roh, akan kenyataan, harta milik kita tidaklah kekal. Ilmuwan berkata kepada kita bahwa penemuan yang diungkapkan oleh upaya mereka meyakinkan mereka bahwa mereka berada di ambang kebenaran yang menakjubkan. Kekristenan yang ditafsirkan secara spiritual menunjukkan bahwa Yesus memahami hal-hal yang lebih dalam tentang alam semesta Tuhan. Yesus paham betul kondisi apa yang ada di sisi kehidupan yang tak kasat mata, yang dalam ajarannya diistilahkan dengan kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Kami mencoba menghubungkan ajarannya dengan ilmu pengetahuan modern untuk menunjukkan persamaannya, tetapi seperti yang dia katakan dalam Markus pukul 4:23, jika ada orang yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Artinya, kita harus mengembangkan kapasitas pemahaman struktur atom alam semesta. Kecuali kita memiliki kapasitas rohani ini, kita tidak akan memahaminya. Kita pikir kita punya telinga, tapi telinga kita selaras dengan materi. Mereka tidak mendapat pancaran dari pikiran super, pikiran Kristus. Fisiologi yang bekerja sama dengan psikologi menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatan dapat dikembangkan di setiap sel dalam tubuh, tidak bergantung pada telinga dan mata. Kita mendengar dan melihat dengan pikiran kita bekerja melalui tubuh kita. Karena hal ini benar, kemampuan untuk mendengar mungkin melampaui telinga fisik hingga ke eter spiritual, dan kita seharusnya mampu mendengar suara Tuhan. Perluasan pendengaran inilah yang Yesus ajarkan. Kalau ada laki-laki mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Kemudian kita diberitahu bahwa kita harus menjaga apa yang kita dengar. Banyak dari kita mendapati bahwa ketika kita mengembangkan pendengaran batin dan rohani ini, kadang-kadang kita mendengar suara-suara yang tidak mengatakan kebenaran. Suara-suara yang menipu ini dapat diredam dengan menegaskan kehadiran dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saat Anda mengungkap sifat spiritual Anda akan menemukan bahwa ia memiliki kapasitas yang sama untuk menerima getaran suara seperti yang dimiliki telinga fisik luar Anda. Anda tidak memberikan perhatian pada semua yang Anda dengar secara eksternal, Anda melakukan pemfilteran saat Anda mendengarkan. Jadi dalam pengembangan telinga batin dan spiritual ini, perhatikanlah apa yang Anda dengar, membeda-bedakan. Yesus bersabda, sebab siapa yang mempunyai, kepadanya lah akan diberikan, dan siapa yang tidak mempunyai, apa yang dimilikinya pun akan diambil darinya. Bagaimana mungkin sesuatu yang belum diambil oleh manusia? Kita percaya pada kesadaran fana kita bahwa kita telah mencapai banyak hal, namun jika kita tidak memiliki kesadaran batin dan spiritual akan kenyataan, harta milik kita tidaklah kekal. Maka kita harus berhati-hati dengan apa yang kita kumpulkan dalam kesadaran kita, karena siapa yang mempunyai, kepadanya lah yang akan diberikan. Semakin banyak kebenaran spiritual yang Anda kumpulkan dalam pikiran Anda, semakin banyak realitas yang Anda miliki, dan semakin besar kapasitas Anda untuk hal yang tidak terbatas. Tetapi jika Anda tidak memiliki karakter spiritual apapun, sedikit pun pencapaian intelektual yang Anda miliki pada akhirnya akan diambil dari Anda. Kerajaan surga, dimensi baru pikiran dan energi yang sedang dibuka saat ini dalam eter spiritual melalui penemuan para ilmuwan, tidak boleh dipisahkan dari kerajaan surga yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajar dengan perumpamaan karena pendengarnya tidak terlatih dalam ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa kerajaan surga atau kerajaan Tuhan bukanlah suatu tempat di langit melainkan suatu keadaan ideal dalam pikiran kreatif, siap dihantarkan ke dalam pikiran manusia. Kita mengira bahwa kerajaan Allah ini akan diperkenalkan ke dunia dengan cara yang ajaib. Pada awal pelayanannya Yesus mengumumkan, waktunya telah genap, dan kerajaan Allah sudah dekat tapi kemudian tidak muncul. Dia berkata, kerajaan Allah tidak datang dengan pengamatan. Sumbernya bukan dari hal-hal lahiriah, itu berasal dari sumber dalam diri manusia. Jadi kita tahu bahwa kita harus mengembangkan pemahaman spiritual dan kekuatan spiritual dalam beberapa hal melebihi yang dimiliki Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan yang lebih besar lagi. Manusia adalah gambaran dari pikiran yang tak terbatas dan kreatif, dan seluruh kapasitas dari pikiran yang agung ini adalah miliknya melalui warisan. Yesus mengajarkan bahwa manusia adalah terang Allah. Tanpa manusia, Tuhan akan menjadi tuli, bisu, dan buta. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda adalah telinga Tuhan, mulut Tuhan, dan mata Tuhan? Anda pasti pernah mendengar pernyataan ini sebelumnya, tetapi Anda pernah mendengarnya. Mereka secara metaforis, tetapi memang benar bahwa manusia adalah Tuhan yang dirumuskan. Tuhan adalah roh, begitulah yang diajarkan dengan jelas, dan esensi yang maha kuasa dan maha hadir yang menjadi asal muasal segala sesuatu. Baik ilmu pengetahuan maupun agama sepakat pada fakta mendasar bahwa Tuhan adalah sumber segala ciptaan. Bagaimana Tuhan menempatkan dirinya ke dalam ciptaannya tidak dipahami atau diterima secara universal. Namun Paulus mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam kita semua dan melalui kita semua dan di atas kita semua, artinya Tuhan menjenuhkan kita. Tuhan sebagai roh adalah eter atau tanah tempat kita tumbuh sebagai tanaman manusia.
Yesus membandingkan tanah Allah ini dengan tanah yang dibutuhkan untuk dunia tumbuh-tumbuhan, di mana benih ditaburkan dan bertunas serta bertumbuh dan berkembang melalui serangkaian tahapan yang teratur. Benih ini adalah firman Tuhan, dan benih ini sangat subur, jauh lebih subur daripada benih materi apapun. Ketika manusia mengarahkan pikirannya kepada Tuhan dan membiarkan semangatnya mengalir dalam satu saluran, dia mungkin menjadi mabuk Tuhan. Peter si pertapa menjadi terbuai dengan gagasan bahwa Tuhan ingin Yerusalem diselamatkan dari pemerintahan Muslim, dan dia berkeliling Eropa dengan keledai kecilnya sambil berteriak, Tuhan menghendakinya. Semangat fanatiknya mengawali perang salib yang bergulir dari Eropa hingga Palestina selama hampir 200 tahun. Ketika kita menyadari bahwa para guru dan pemimpin ras yang hebat telah benar-benar berkembang dan berekspresi, sebuah kesadaran super yang potensial dalam diri semua orang, kami telah meningkatkan harapan dan kapasitas manusia dari yang manusiawi menjadi yang ilahi. Penemuan-penemuan ilmiah ini membuktikan bahwa Tuhan tidak memihak dan benar-benar adil dalam segala hubungannya dengan umat manusia. Ketika dunia alami terungkap secara ilmiah dan universal, sebuah sekolah pengajaran besar dalam penyingkapan jiwa akan didirikan tepat di sini, di tengah-tengah kita, dan hasilnya akan melampaui semua imajinasi kita saat ini. Misteri Superman selalu dianggap milik aliran okultis dan mistik tertentu yang berhati-hati dalam memberikan kebenarannya kepada massa karena takut bahwa dalam ketidaktahuan mereka mungkin menyalahgunakannya. Tapi sekarang pintunya terbuka lebar, dan siapapun yang mau boleh masuk. Perhatian kita saat ini sebagian besar tertuju pada revolusi yang terjadi di dunia ekonomi, namun revolusi yang lebih berharga lagi sedang terjadi di dunia mental dan spiritual. Sebuah aliran metafisika yang besar dan terus berkembang telah muncul pada generasi ini, dan secara radikal mengubah pola pikir masyarakat terhadap agama. Dengan kata lain, kita sedang mengembangkan pemahaman spiritual, dan ini berarti bahwa agama dan sumber-sumbernya dalam tradisi dan manusia sedang diselidiki dan prinsip-prinsipnya diterapkan dalam pengembangan pikiran kosmis baru bagi seluruh keluarga manusia. Jadi kita perlu kesadaran yang lebih besar akan pentingnya manusia dan pentingnya kita masing-masing dalam mewujudkan Tuhan yang adalah Roh. Kita mengira bahwa beban itu ada di tangan Tuhan saja dan kita hanyalah boneka di tangannya, namun Yesus mengajarkan sebaliknya, dan ilmu pengetahuan kita membuktikan bahwa manusia mendominasi alam ketika ia menegaskan keunggulan mentalnya. Kita diberitahu bahwa saat ini kita telah menemukan mesin-mesin yang dapat berproduksi lebih cepat daripada yang kita ketahui cara menggunakannya, bahwa pasar kita mungkin dipenuhi dengan produk-produk dari penemuan-penemuan mekanis ini, dan bahwa produk-produk tersebut mungkin menjadi sangat murah sehingga mereka yang memproduksinya akan datang ingin. Kita berharap segala sesuatu yang kita sentuh dapat berubah menjadi emas. Hal itu telah terjadi dan kita dilumpuhkan oleh tekanan dari hal-hal yang telah kita timbun dalam kecerdikan dan keegoisan kita. Kita tidak bisa memakannya sendiri, dan keserakahan membuat kita takut kehilangan semuanya jika kita membagikannya secara cuma-cuma kepada orang lain. Jadi, kebutuhan terbesar seluruh umat manusia adalah mengetahui hukum tertinggi Tuhan ini sebagai roh yang memanifestasikan dirinya dalam pikiran manusia. Maka penting bagi kita untuk memahami pentingnya diri kita sendiri sebagai perwujudan Tuhan. Kita harus memahami bahwa kita bukanlah sesuatu yang terpisah dan tidak berarti, melainkan bagian yang vital, penting, dan integral dari satu kesatuan yang besar. Yesus menyadari pentingnya manusia super sebagai daya berpikir yang mengungkapkan pikiran Allah ketika dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita berpikir bahwa kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat kita, bahwa dia memberikan pendamaian atas dosa-dosa kita, dan itulah yang dia maksudkan ketika dia berkata bahwa kita tidak dapat mencapai Bapa kecuali melalui dia. Kita telah berpikir bahwa yang dia maksud adalah kepribadiannya dan pengorbanannya yang besar. Dan sekarang kita harus mengakui bahwa dalam makna spiritualnya yang lebih dalam, hal ini ada benarnya. Namun dalam cara yang lebih pribadi dan intim, kita secara vital dan spiritual menyatu dengan pikiran Kristus di dalam Allah, dan kita tidak dapat mengukur dan mengekspresikan keilahian kita kecuali kita menerima standar Yesus tentang pentingnya manusia dan perlunya manusia dalam alam semesta, skema kehidupan yang kreatif. Semua orang, pada saat-saat yang jarang terjadi, melihat sekilas rencana kreatif ini secara keseluruhan, dan pentingnya manusia dalam keindahan dan kesempurnaannya. Namun topik ini begitu dalam dan luas jangkauannya sehingga hanya dapat direalisasikan dalam skala kecil oleh mereka yang telah mengembangkan penglihatan dan perasaan spiritual, dan berlatih berpikir dalam dimensi keempat, atau kerajaan Tuhan. Diilhami oleh Bapa Roh Kudus. Melalui hambanya, Pendeta Nuryani Evalin Simamora, Sarjana Pendidikan Kristen. Saudara diberkati, melalui renungan hari ini, jadilah berkat, dengan mendukung pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk dukungan pelayanan Gereja Holy Spirit. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tanda hubung lebih besar dari dapat transfer lewat 1. Bank DKI 13923149576 AN, Holy Spirit. 2. Bank BCA 57904086642
AN, Eslon P Panggabean STH. 0. Jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari transfer antar bank, dapat masukkan nomor rekening, kode bank, tujuan yang ingin ditransfer. KIDE Bank DKI 111. Gereja Jodoh Holy Spirit. Eslon Ministry Care LOST Souls. Melayani interdenominasi gereja. Konsultasi keluarga dan jodoh. Doa rahasia jamin. Doa kesembuhan. Doa pelepasan. Kunjungan orang sakit. Ibadah open house office. Kedukaan, kematian, penghiburan. Pelayanan peti jenazah 24 jam. Konseling pranikah, ibadah pemberkatan nikah. Gereja Jodoh Holy Spirit, https://gereja tanda hubung jodoh tanda hubung holy tanda hubung spirit tanda hubung esron tanda hubung ministry.busins.site. Alat perpanjangan Tuhan dalam perjodohan umatnya agar menikah sepadan. Dibutuhkan pemulihan citra diri sebagai tahap awal untuk bertumbuh dalam kerohanian. Kedewasaan rohani syarat utama dalam pernikahan Kristen. Gereja Jodoh Holy Spirit, Esron MINSTRY Jalan Tuparef, Pulau Mas Barat 12. Nomor 23, RT 04, RW 09, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur 13.210. Info doa dan konsultasi 24 jam on 24. HP 0818779370 dan 085100609654. Khusus panggilan HP 085217361142. Silakan bagikan renungan ini kepada saudara, teman, kerabat. Sebab menginjili tugas setiap kita orang percaya, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus. Butuh bantuan hukum, DPPCMC DKI Kabid Hukum. Siap membantu saudara, Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Hukum, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Google Maps, Esron dan Partner Biro Hukum. https://maps.app.go.gl/lxp1uk1m8-8bm8. Klik link.